tong. Ya, tong kosong yang ternyata ada yang nggak ada bunyinya. Jadi selama ini kan kita tahu kalau tong kosong itu berbunyi nyaring. Tapi ini ada tong kosong yang nggak berbunyi. Dan dia itu bernama Gibran Rakabuming Raka. Jadi ceritanya begini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari tong. Ya, tong kosong yang ternyata ada yang nggak ada bunyinya. Jadi selama ini kan kita tahu kalau tong kosong itu berbunyi nyaring. Tapi ini ada tong kosong yang nggak berbunyi. Dan dia itu bernama Gibran Rakabuming Raka. Jadi ceritanya begini, kemarin itu kan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka itu mengadakan rembuk tani. Jadi bertemu dengan para petani di Semarang, Jawa Tengah. Nah, kenapa saya bilang tong kosong nggak berbunyi? Ternyata ketika dia disuruh memberikan sambutan, dia ini nggak mau ngasih sambutan, nggak mau pidato. Tapi ketika diajak selfie, gercep. Jadi dia ini maunya cuman selfie-selfie, lalu kemudian memberikan pupuk gratis, tapi tanpa mau berbicara di hadapan publik, di hadapan para petani. Padahal kalau kita tahu di pejabat-pejabat yang lain, bahkan sekelas wali kota pun atau bupati pun, ketika memberikan bantuan kepada para petani misalkan, kepada para pedagang misalkan, itu pasti selalu memberikan sambutan. Minimal mereka itu memberikan ucapan terima kasih lah, atau mungkin memberikan kata-kata motivasi lah. Sekarang begini, kepada para petani, seharusnya Wakil Presiden ini kan memberikan banyak sekali perhatian. Misalkan, saya hari ini memberikan bantuan berupa pupuk gratis. Diharapkan dengan bantuan pupuk gratis ini akan bisa meningkatkan produksi para petani, kemudian kita bisa swasembada pangan, dan pemerintah akan menjamin ketersediaan pupuk dalam jangka waktu sekian tahun. Misalkan seperti itu yang harus disampaikan oleh seorang pemimpin, apalagi seorang wakil presiden, kan harusnya begitu. Minimal memberikan jaminan kepada para petani ini untuk mereka bisa bekerja dengan tenang, memproduksi dengan tenang, kemudian mereka bisa memproduksi segala macam produk pertanian mereka ini agar hasilnya bisa nanti melimpah dan bisa menguntungkan para petani itu. Itu kan yang seharusnya terjadi. Tapi ini enggak. Ternyata di balik kekosongannya enggak ada bunyinya sama sekali, apalagi sampai nyaring. Jadi cuma memberikan bantuan secara simbolis, lalu kemudian ketika diajak selfie foto, berfoto dengan para petani ini kemudian gercep. Ini kan juga nggak pertama kalinya. Beberapa kali ketika dia mengunjungi masyarakat, kemudian berdialog dengan warga masyarakat, ini kan memang jarang sekali terjadi. Kita melihat kejadian yang seperti ini. Tapi beberapa waktu yang lalu, ingat, ketika Gibran memberikan pidato, lalu kemudian viral bahwa katanya Gibran ini kemudian berpidato tanpa teks, ternyata dibongkar oleh netizen menggunakan teleprompter. Itulah kenyataannya. Faktanya memang seperti itu. Tapi ketika Gibran berpidato tanpa teks, seolah-olah dia ini menguasai segala macam, ternyata dia menggunakan contekan. Tapi ketika kemarin di Semarang, di acara rembuk tani tidak dipersiapkan contekan, ya seperti itu hasilnya. Dia tidak mau memberikan sambutan, memberikan motivasi, memberikan arahan, paling tidak memberikan jaminan keamanan, ketersediaan pupuk kepada para petani, dia nggak mau. Jadi memang itu yang ditakutkan oleh Mulyono dan keluarganya adalah berhadapan dengan publik, apalagi kalau misalkan ketika mereka dihadirkan di kampus, itu yang sangat mereka hindari. Nah, yang seperti ini tapi justru diagung-agungkan, dielu-elukan oleh para pendukungnya di media sosial. Mereka mengatakan bahwa Gibran bukan Anies Baswedan yang kebanyakan ngomong. Memang, Anies ini memang penuh dengan retorika. Banyak sekali yang diperbincangkan, kemudian bagaimana dia bisa membangun sebuah kalimat
membangun sebuah narasi untuk men-brainstorming orang-orang itu memang jago. Tapi meskipun Gibran ini tidak jago dalam hal itu, tapi kan paling enggak juga dibuktikan dengan kinerjanya. Tapi kenyataannya apa? Ya ini yang saya bilang sudah tong kosong, nggak berbunyi. Padahal kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu, ketika Pilpres 2024, Gibran ini kan digadang-gadang sebagai penerus dari bapaknya, penerus dari Presiden Jokowi. Akan menggaungkan keberlanjutan. Tapi ternyata faktanya, jangankan untuk memberikan keberlanjutan atau menjadi penerus dari Presiden Jokowi, bahkan untuk meniru gaya komunikasi Presiden Jokowi saja, Gibran nggak mampu. Coba kalau kita lihat Presiden Jokowi dulu, ketika masih menjabat sebagai presiden, di setiap kesempatan selalu memberikan pidato. Meskipun ada beberapa yang tanpa teks, tapi tetap ada disampaikan. Apapun yang disampaikan selalu minimal memberikan motivasi, kemudian memberikan masukan, dan menjamin keamanan atau menjamin bahwa pemerintah ini akan memberikan segala sesuatu yang maksimal kepada orang yang dihadapi. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi yang dilakukan oleh Gibran, enggak. Jadi sama sekali tidak meneruskan atau menduplikasi apa yang dilakukan oleh bapaknya dulu. Bahkan sampai sekarang, kalau kita melihat Presiden Jokowi, meskipun sudah nggak jadi presiden, tapi tetap memberikan wejangan-wejangan kepada siapapun. Bahkan membuka jasa penitipan alias just tip. Pak Wahyu, Pak Ali, saya titip Kota Malang. Pak Wahyu, Pak Ali, saya titip Kota Malang. Jadi itu kan, video itu kan beberapa waktu yang lalu kan beredar. Ketika Presiden Jokowi bertemu dengan beberapa calon kepala daerah, kemudian memberikan titip-titipan. Banyak sekali titipannya terutama di calon kepala daerah dari Kim Plus. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang. Ini membuktikan bahwa apa? Dulu ketika beliau menjadi presiden, itu kan banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan, kemudian juga arahan-arahan kepada orang yang dihadapinya. Bahkan sampai tidak menjabat sebagai presiden sekalipun, itu masih memberikan pesan, masih memberikan wejangan, masih titip-titip alias buka jasa penitipan alias just tip. Tapi itu tidak dilakukan oleh Gibran sekarang. Sudahlah orangnya ini kosong, kemudian tidak berbunyi nyaring. Ini kalau boleh kita bilang, melawan hukum alam. Hukum alam kan kalau tong kosong berbunyi nyaring. Ini enggak, tong kosong enggak berbunyi. Tapi ya itulah, kita harus memaklumi. Kita wajar bahwa pemimpin yang seperti ini itulah yang dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia. Meskipun itu dengan berbagai macam cara, entah itu dengan bantuan sosial, lalu kemudian dengan janji-janji manis, atau mungkin juga pengerahan aparat melalui intimidatif dan lain sebagainya, tapi faktanya 58% itu adalah memenangkan Prabowo Gibran. Ya kalau kita sekarang hanya bisa berharap kepada Presiden Prabowo, semoga di kedepannya Indonesia ini bisa menjadi negara yang benar-benar maju, negara yang benar-benar dihargai oleh negara asing. Yang sekali lagi saya sampaikan, kita tidak berharap, tapi kita pasti punya ketakutan. Bagaimana kalau misalkan nanti ternyata Pak Presiden Prabowo tidak bisa meneruskan kepemimpinannya? Kita akan dipimpin dengan orang yang semacam ini. Apakah kita akan terima dengan seperti ini? Kalau saya sih enggak. Ya karena apa? Seperti ini. Beberapa kali di kesempatan, apalagi ketika diundang di universitas atau di kampus, dia kan nggak berani datang. Karena kalau kita melihat kapasitasnya memang seperti itu. Ketika diajak bicara dengan siswa SMK pun, mic-nya kan ditaruh. Dia takut kesalahannya ini, kemudian cara penyampaiannya ini diketahui oleh publik. Itu yang terjadi. Makanya ketika berhadapan dengan para petani tidak mau memberikan sambutan, tapi ketika diajak selfie, dia gercep, ya itu yang bisa dilakukan. Ketika kampanye, bahkan setelah dilantik menjadi wakil presiden, tidak punya gagasan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara umum. Dia hanya bagi-bagi susu, berkeliling, kemudian membuka laporan aduan Mas Wapres yang ternyata itu memang sebetulnya bukan program dia katanya, tapi program pemerintah, tapi diklaim. Kan cuma itu-itu saja yang dilakukan. Sementara kita menaruh harapan besar kepada seorang pemimpin jauh lebih dari itu. Kan seharusnya begitu. Tapi ya itulah, kita sekarang jadinya memaklumi bahwa memang kapasitasnya itu ya cuma seperti itu. Sudahlah kosong,
kemudian tidak berbunyi, dan kita tidak bisa menaruh harapan apa-apa. Satu-satunya harapan kita adalah kita hanya berharap kepada Presiden Prabowo. Kita doakan semoga Presiden Prabowo sehat-sehat terus selama 5 tahun kepemimpinannya, tetap bisa menjaga Indonesia ini, tetap berada di tracknya, menjadi presiden yang jauh lebih baik daripada presiden sebelum-sebelumnya. Termasuk bapaknya dari wakilnya sendiri. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tong kosong, gak berbunyi.